sebenarnya sebuah keputusan politik yang menghasilkan bahwa pemilu serentak ini merupakan pemerintahan serentak, tapi keserentakan yang tidak serentak dan pilkada yang kedua soal merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi hasil judicial review nomor 55. Nah, putusan ada 6 opsi apakah akan pemilu ini merupakan hasilnya banyak opsi keempat menjadi konsensus politik, yakni pemilu serentak dengan 2 tahapan nasional, kemudian pemilu lokal waktunya Februari, dan tentu tentang apa saja yang menjadi tantangan kontestasi dalam saya memilahkan pada 4 hal kontestasi yang berkaitan dengan kontestasi. Yang pertama, saya sudah buatkan slide sebetulnya. Saya sudah buatkan slide. Kalau ada, mohon ditayangkan slide-nya. Saya sudah tayangkan slide-nya. Yang pertama bicara soal tantangan kontestasi. Yang pertama adalah pada dimensi infrastruktur kontestasi. Dimensi infrastruktur kontestasi ini, yang kedua adalah kontestan, yang ketiga adalah fasilitator, yang keempat adalah suara. Infrastruktur kontestasi dimaksud ini berkaitan, yang pertama adalah soal dasar hukum. Dasar hukum atau infrastruktur hukum yang menjadi landasan pemilu akan datang. Kita baru terhenti pada kondisi pada saat ini adalah memiliki upaya hukum yang masih terpisah antara Undang-Undang Pemilu tahun 2011 tentang pemilu, yang di dalamnya pemilu presiden dan legislatif. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan atau pemilihan. Tentu dua undang-undang ini memiliki dimensi historikal, perakhirannya berbeda. Konteks sosial politiknya dengan jeda waktu antara produk tahun 2010 dan 16 tahun 2010 juga jeda waktu yang sangat berbeda, memiliki perbedaan cukup fundamental. Nah, yang kedua adalah pada dimensi manajemen penyelenggaraan pemilu. Jadi kalau bicara infrastruktur itu maka bicara juga tentang manajemen pemilu. Penyelenggaraan pemilu akan datang itu akan berapa? Misalkan isu aktual yang cukup menarik, yakni pada faktor pesertaan pemilu itu sendiri. Apa saja yang menyangkut kepesertaan? Pertama tentu adalah persyaratan syarat peserta pemilu 2024. Yang kedua adalah soal ambang batas, ya, ambang batas. Yang ketiga adalah output itu sendiri tentang keterpilihan. Keterpilihan sebagaimana kita tahu kita ada NT dan PT, electoral threshold dengan parliamentary threshold, yang kemudian yang menjadi berapa persen, kemudian angka yang disepakati, ya, yang menarik sebetulnya dengan konsensus politik bahwa ini akan dilakukan di tahun 2024 ini merupakan peranata baru bagi satu partai politik. Karena kemarin itu sebetulnya kompetensi partai politik untuk penyelenggaraan pemilihan kada, misalkan kalau itu diselenggarakan tahun 2023 bagaimana sebelumnya, ya, Undang-Undang 16 tahun 2010 itu, maka mereka sudah memiliki modal hasil pemilu sebelumnya, seperti kemarin tahun 2020 itu sendiri. Tetapi digelarnya perhelatan di tahun 2024 ini merupakan jalan baru bagi mereka berkaitan dengan koalisi kontestasi itu sendiri. Modalnya itu kembali ke titik nol. Nah, yang kedua tentang kontestan. Siapa kontestan untuk pemilu tahun 2024 ini? Tentu ada dua hal. Ya. Dua hal. Yang pertama adalah dimensi partai politik yang status quo, yang sudah permanen, sudah mapan. Bahkan sejak pemilu itu ada. Yang
kedua adalah partai politik yang lahir pasca reformasi dan existing. Yang ketiga adalah partai politik yang sejatinya lahir di era reformasi, tetapi belum beruntung, sehingga akan menjadi partai baru atau metamorfosis menjadi partai baru. Yang ketiga adalah partai yang benar-benar baru. Tentu beberapa partai baru sudah bermunculan ya sebutannya misalkan beberapa partai, ada partai umat, kemudian ada partai gelora dan sebagainya. Apakah itu merupakan partai metamorfosis dengan aktor-aktor yang lama ataukah tidak? Saya ingin sampaikan ini juga sangat berpengaruh karena sejatinya badan baru, sebuah partai yang baru itu tentu juga merupakan kompetitor baru. Tetapi kadang-kadang aktor yang lama dengan badan yang baru itu sebetulnya membawa histori pertarungan pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Jadi ada metamorfosis dari arena kontestasi sebelumnya. Yang dia adalah faktor fasilitator. Fasilitator ini tentu di dalamnya kalau bicara penyelenggara pemilu ada tiga, KPU, Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tiga hal ini juga menjadi faktor apakah kemudian fasilitator ini merupakan fasilitator yang baru juga. Isu-isu yang menarik di soal penyelenggaraan itu sendiri saat ini adalah apakah akan diperpanjang masa jabatan dari penyelenggara pemilu sampai dengan Mei misalkan 2025. Dari yang sekarang posisi di KPU maupun Bawaslu diperpanjang untuk selanjutnya lembaga tersebut itu kemudian di-ad-hoc-kan. Jadi sifat permanenan itu jam. Atau yang kedua, merupakan fasilitator ini merupakan berakhir masa jabatan di tahun 2022 dan 2023. Maka kemudian dilakukan proses pemilihan serentak dengan konsekuensi adalah percepat masa jabatannya. Isu percepatan masa jabatan untuk mengakhiri penyelenggara baik KPU Bawaslu di tahun 2022 sehingga berakhirnya masa priorisasi KPU dan Bawaslu itu juga muncul untuk di tingkat provinsial dan kabupaten kota dengan harapan ada request atau penyegaran dari penyelenggara dengan harapan bahwa dari proses pemilu 2019 maupun pilkada 2020 itu tetap memiliki integritas yang melalui proses pelaksanaan seleksi ini diharapkan lahir penyelenggara yang jauh lebih baik. Karena memang trennya saat ini DKPP itu juga memang cukup menarik. Ternyata pelanggaran itu banyak. Dan pasca pemilihan itu sendiri atau pemilu, residu sifat-sifat pelanggaran etik yang bersifat norma sosial, asusila misalnya sebagai itu lebih banyak daripada pelanggaran di tahap apakah kemudian bicara Undang-Undang 4, Undang-Undang Dasar tahun 1945 soal kedaulatan rakyat sebagai pemilik ini memiliki jaminan hak konstitusional baik perlindungan dari penggunaan hak suaranya tidak terkait hal-hal teknis administratif soal DPD dan sebagainya ataupun dari soal pendidikan politiknya dan faktor intimidasi politik. Nah, 4 faktor ini menurut saya ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan bersama untuk menyongsong pelaksanaan pilkada pemilu tahun 2024. Jadi mungkin saya sedikit banyak akan menyorot pada dimensi hukum ya, karena bicara kewenangan Bawaslu ya. Bicara kewenangan Bawaslu tentu saya lebih tertarik pada itu, pada sedangkan teknisnya nanti disampaikan oleh Pak Dr. Haji Dini, saya pikir lebih tepatnya. Bicara regulasi tantangan kita, itu beberapa hal yang kita ambil. Yang pertama adalah tentang legal framework itu sendiri yang tidak ingin dirubah. Pertanyaan yang cukup mendasar saat ini adalah apakah pasca ditariknya pembahasan undang-undang pemilu di prolegnas itu akan terhenti pembahasan undang-undang di tahun 2020. Mengingat pertanyaan ini muncul mengingat sebetulnya banyak hal yang harus diperbaiki dari undang-undang yang telah ada saat ini.
jadi banyak persoalan-persoalan yang sebetulnya harus diperbaiki. Bicara undang-undang pemilu tidak hanya semata kapan pemilu itu dilakukan, gitu kan? Tetapi juga bicara soal konteks aktual, soal beberapa hal payung misalkan pidana pemilunya, kemudian juga soal sengketa pemilunya, soal lain-lain yang menyangkut pada intinya bagaimana kemudian betul-betul berkualitas. Tentu infrastruktur atau framework legal framework ini juga tidak bisa dihindari. Kita bicara penyelenggara pemilu, apa yang kita lakukan itu tentu berangkat dari itu sendiri. Yang kedua adalah ini yang saya pikir setuju tidak setuju, gitu kan? Ada kesan penyakit ya, status quo dari regulasi pemilihan yang ada. Satu sisi ada kebutuhan untuk perbaikan pembaruan undang-undang itu sendiri. Pada sisi lain ada kesetujuan para pihak yang memang ini sudahlah cukup bagus karena kaitan dengan status quo. Kalau menurut saya secara pribadi sebetulnya terbaik pembahasan undang-undang itu harus dilanjutkan. Kecuali yang sudah kita bisa close adalah konteks politiknya bahwa di tahun 2024. Tetapi terkait isi undang ini banyak hal yang harus dilakukan modifikasi, kemudian unifikasi itu sendiri dari undang-undang undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah. Yang kedua, yang ketiga adalah electoral reform itu sendiri. Saat ini ada dinamika disrupsi ya. Satu hal peristiwa kejadian yang di luar dugaan semua, yakni pandemi. Situasi undang-undang yang ada saat ini adalah undang-undang di luar pandemi COVID-19. Kondisi seperti ini maka membutuhkan banyak teknologi. Misalkan apa? Penguatan penggunaan teknologi informasi, teknologi elektronik. Beberapa sudah ada sebetulnya. KPU dengan penyelenggara teknis sudah melakukan soal SIDALI, sistem data pemilih, kemudian yang kemarin diuji tebakan dalam sirekap dan tanda petik cukup kendalanya luar biasa. Tetapi soal keluar dari kendala ini untuk menyiapkan infrastruktur penyelenggaraan pemilu 2024 melalui penggunaan teknologi elektronik itu harus dilakukan. Dan sebetulnya pada undang-undang sebelumnya itu sudah sangat jelas sekali bahwa amanah undang-undang juga menyarankan adanya penggunaan elektronik voting, bagi contoh saja. Bagaimana kemudian penyelenggaraan pemilu itu memberikan akses yang lebih luas, baik pada saat penggunaan hak pilihnya maupun pada saat penyampaian hasil lebih terbuka dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya tantangan tentang konstelasi politik yang kompromis dan pragmatis dalam pemiluan. Itu sudah banyak hal, polarisasinya nampaknya sudah terlihat di Senayan. Yang selanjutnya soal masyarakat sipil seakan-akan tidak berpendapat apapun keputusan politik di Senayan tidak setuju ada fenomena semacam itu. Bagaimana kemudian konsensus, kemudian ya bicara hukum pada akhirnya maka itu akan tidak bisa dilawan. Next ya, yang selanjutnya saya ingin bicara sebetulnya apa saja yang menjadi tantangan perbaikan undang itu sendiri ya. Ya, jadi beberapa hal yang menjadi tantangan kita tentu saja ini bagaimana kemudian kasih undang-undang itu harus betul-betul koheren dan komprehensif. Itu membuat beberapa hal yang cukup mendesak-desakan. Saya akan sedikit sampaikan beberapa data tentang hal ini. Ya, kemudian yang kedua adalah soal berdaya tangkap darurat. Undang-undang itu bersifat prediktif, antisipatif, agar ketika undang-undang disahkan, maka tidak menjadi rusak, tidak menjadi kehilangan daya fungsi sendiri. Yang ketiga, yang mudah dipahami diterapkan. Beberapa pasal bagi kami di penyelenggara pemilu pada Divisi Pengawasan Pemilu ada beberapa
pasal-pasal dalam undang-undang itu yang sulit untuk diterapkan. Misalkan apa? Karena ini juga menyangkut masalah dimensi politis dari para pihak yang ujungnya memiliki tekanan terhadap penyelenggara itu sendiri. Misalkan diskualifikasi kepesertaan pemilu, diskualifikasi untuk tidak ikut di proses rekapitulasi. Itu merupakan pasal yang menurut saya sangat berat ya, sangat berat sekali untuk bisa dilakukan proses ini ya, gitu kan. Yang selanjutnya efektif untuk pendidikan politik, karena sejatinya bicara hukum itu bukan bicara politik ya, bukan bicara politik, tapi juga ada unsur edukatif. Bagaimana kemudian kalau kita bicara tentang hukum, misalkan teori-teori tentang Ustaz Berbah, misalkan pastinya kemanfaatan hukum, kemudian keadilan hukum, itu juga harus ditopang pada ujungnya masyarakat, untuk masyarakat itu sendiri. Yang jadi catatan untuk terhadap undang-undang yang ada, kan? Terhadap undang-undang ada yang saat ini, itu pertama adalah persoalan aktifnya dan saling kontradiksi antar undang-undang. Antar undang-undang ini bagaimana misalkan kewenangan Bawaslu, pengawas pemilu di undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu berbeda. Ya, ada faktor misalkan dalam hal penanganan pelanggaran administrasi dan sebagainya, maka kita putusan Bawaslu untuk ada bersifat rekomendasi, bukan merupakan putusan dari hasil persidangan. Kemudian pengulangan dan duplikasi. Kemudian standar yang beda atas isu yang sama. Apa saja menyangkut itu? Misalkan terhadap kampanye, pelanggaran kampanye, pelaku kampanye pada Undang-Undang 7, ya, pada Undang-Undang 7 itu jelas ya, itu terkena ketim sukses. Tetapi pada Undang-Undang Pilkada itu adalah setiap orang. Itu contoh saja. Kemudian tidak akan dalam pengaturan sistem dan sebagainya. Kemudian model penegakan hukum yang sama. Kita bisa rasakan dua model antara pemilu dan pilkada, kan desain ragam publik dan sebagainya. Ini yang menurut saya beberapa hal yang menjadi tantangan kita bersama. Yang selanjutnya lebih spesifik lagi bicara kontestasi, tentu namanya dalam pada kontestasi semua pihak menghendaki adanya proses pemenangan sebagai winner dalam kontestasi itu sendiri. Dalam kontestasi itu sendiri ya kemudian muncullah kecurangan dalam tema untuk menghalalkan berbagai cara. Terkait hal ini menarik apa yang dilakukan riset oleh IDA itu sendiri. Paling tidak ada dua arus besar ya terhadap faktor-faktor pelanggaran yang berdimensi pidana. Yang pertama, apakah pidana yang terjadi pada pemilu itu merupakan bagian pidana umum saja. Jadi tidak bicara dimasukkan secara spesifik sebagai pidana pemilu. Kalau terma atau definisi pidana pemilu, misalkan protokol itu kan mengartikan bahwa pelanggaran pidana yang diatur oleh secara khusus oleh undang-undang pemilu dan pelanggaran yang berlangsung di tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ada dua arus besar yang bicara itu. Yang pertama adalah sudah dikeluarkan saja kaitan dengan pidana pemilu karena proses dari kontestasi itu artinya pelanggaran bisa administrasi dan bisa juga bicara pelanggaran pidana. Yang kedua adalah harus besar bahwa itu sudah difikirkan saja kalau akan dilakukan perubahan undang-undang baik undang-undang pemilu nasional maupun pemilu lokal, pemilu dan pemilihan itu untuk pemilihan kepala daerah karena di bahasa undang-undang kita adalah pemilihan, maka itu ditaruh spesifik dalam negara undang-undang pidana pemilihan karena beberapa hal dari sisi waktu keterbatasan waktu penanganan itu juga berkaitan dengan tahapan dan itu sangat penting. Misalnya sebagai contoh saya sampaikan kasus pemalsuan ijazah kalau diketahui setelah penyelenggaraan pemilu dari pihak kepolisian biasanya tidak mau menangani tetapi pada ranah pidana umum, tetapi dia lebih spesialis pada penyelenggaraan pidana khusus pemilu dan itu berkali-kali sehingga ketika orang itu nyata menggunakan
ijazahnya ijazah palsu sebagai syarat calon dari pemilihan umum, pemilu legislatif atau pemilu kepala daerah, itu akan dihentikan kasusnya, ditarik pada pasal-pasal apa menggunakan dalil itu pidana pemilu dan waktu pelanggarannya itu dilakukan secara spesifik pada penyelenggaraan tahapan pemilu. Sebagai contoh. Yang kedua adalah sudah gimmick saja, mana yang kemudian pada ranah-ranah dalam undang-undang pidana umum sudah muat, bahkan ditarik ranah pidana umum. Jadi yang spesifik sudah diatur kekerasan, ya, kemudian apa, pelaku intimidasi dan sebagainya, ancaman dan sebagainya, sudah itu dilarikan pada pidana umum. Sedangkan yang tidak diatur dalam pidana umum bahkan ditarikkan khusus pada pidana pemilu. Yang selanjutnya, tentu ini menjadi persoalan. Karena bicara hukum pidana, misalkan ditarik di situ ya, itu bicara publik relasi antar warga negara. Beda dengan bicara perdata. Kemudian sebetulnya bentuk apapun model-model negara lain seperti Meksiko, kemudian juga di kemarin kita Meksiko baru melakukan proses pemilu tentu berbeda. Tetapi kalau bicara soal kejahatan, itu bicara soal etik sebetulnya sama. Membunuh, kemudian hanya saja yang membedakan ini yang cukup menarik soalnya dalam kontestasi yang kalau itu soal manipulasi atau istilah dan sebagainya ini yang bersifat tetapi ada desakan kuat karena dari hasil survei beragam interpretasi masyarakat terhadap money politik. Ya, apakah itu sebagai sebuah kejahatan atau sebagai sebuah hal yang biasa saja? Ini yang muncul sebetulnya saat ini. Trennya muncul. Makanya kalau kemudian ada wacana yang walaupun minoritas tapi sudah mulai disuarakan, sudah dinyatakan saja politik itu masuk politik yang pada akhirnya kembali ke orangnya untuk memilih berdasarkan kos politik atau money politik atau sebetulnya masyarakat sudah mandiri untuk menentukan pilihan. Ya. Yang selanjutnya pembuktian materi butuh waktu yang cukup lama. Tentu ini beririsan waktu juga ya. Soal keterbatasan waktu, tahapan dan sebagainya saling beririsan tidak bisa kemudian. Ini juga menjadi kendala kasus litigasi oleh Panwasda dan sebagainya. Kemenangan hukum yang terbaru kemarin kan di Bandung. Saya ingin cerita ketika ada sembako di bawah, kemudian dilaporkan sudah tidak ada. Tetapi kemenangan hukum yang bagi penyelenggara juga sangat terbatas. Kalau kita lihat di acara-acara TV kan enak ya, misalkan di program bisa sampai penyelenggara pemilu tidak memiliki kewenangan itu. Sehingga dalam proses tangkap sekali ada kendala kelemahan hukum. Yang selanjutnya adalah soal minimum remedium. Itu merupakan terakhir sebetulnya, karena sebetulnya kesadaran hukum jauh lebih penting daripada pidana hukum itu sendiri. Yang selanjutnya soal stigma publik ya tentang buruan. Sebetulnya orang sudah terhukum sendiri. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ekses yang terhadap punishment terhadap para pelanggar dalam kontestasi itu berpengaruh terhadap efek jerah. Kemudian berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Ini yang masih menjadi persoalan-persoalan yang masih. Yang selanjutnya saya ingin sampaikan juga ya soal ini data yang cukup menarik. Saya punya data. Jadi tren ketentuan pidana yang dari tahun 55 sampai 2019. Trennya ini makin meningkat. Misalkan dibanding 2014 itu yang bicara pidana itu 188, kemudian yang 2019 penjara dan kalau bicara penjara kurungan beda padanya apa? Kurungan badan itu lebih ringan, kemudian kalau penjara itu lebih berat ada sanksi maksimal itu sampai seumur hidup. Kalau kurungan itu maksimal 1 tahun, ya kurungan bisa digantikan dengan denda. Ini untuk ngomong saja. Kemudian ketentuan pasal pidananya. Jadi di tahun 55 terakhir ini sebetulnya ini semakin
Kemudian yang ayat kedua benar, kemudian catat pemilu. Sebetulnya tantangan yang terbesar dari model regulasi semakin banyak hukuman, sanksi dan itu dinilai apa ya, hukum terlalu masuk pada ruang-ruang sosial itu juga dianggap sebagai otoritarian itu sendiri. Jadi untuk masuknya negara dalam kepentingan publik yang terlalu dalam pada jenis pengukuran pasal pidana yang menumpuk membaca pasal-pasal ancaman pidana bagi pelaku dalam kontestasi pemilu misalkan, itu juga memberikan akses yang kurang baik otoritarian. Tetapi tidak tegak lurusnya juga undang-undang yang bersifat memaksa melalui sanksi pidana misalkan, itu juga merupakan insentif bagi pelanggar untuk melakukan kejahatan yang lebih masif. Jadi kalau ada hukuman terlalu ketat sekali, bisa produk hukum itu dicap sebagai hukum produk hukum yang sangat otoritarian. Tetapi juga kalau terlalu lemah, itu juga merupakan insentif bagi serta kontestasi untuk melakukan pelanggaran yang lebih dahsyat. Ya, next, makanya sebetulnya yang lebih penting kalau saya punya infrastruktur yang hukum terkait kontestasi 2024 ini juga harus memberikan porsi yang seimbang antara dimensi pencegahan, punitinya, punishmentnya, sampai kemudian dimensi edukasi politik bagi masyarakat. Apa yang tidak jalan sejauh ini apa sebetulnya? Bicara literasi masyarakat, edukasi masyarakat, yang tidak jalan sebetulnya siapa yang berkewajiban melakukan pendidikan politik buat masyarakat. Kalau di undang-undang partai politik kan sudah sangat jelas. Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan untuk masyarakat. Apakah itu berjalan? Ya, kita punya penilaian. Izin Pak Zaki, waktunya sudah 20 menit. Oke, sedikit lagi, ini beberapa hal yang mungkin bisa jadi kewenangan oleh orang yang penting, beberapa data pelanggaran pemilu yang cukup ini mengutip mantan ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 53 sampai 9 katakan bahwa hukum mengapung di atas samudera etika. Jadi hukum mengapung di atas samudera etika. Sebagus apapun produk hukum itu sendiri dilahirkan, itu kembali akan berada di tangan manusia sendiri. Penyelenggara pemilu, kontestasi pemilu, dan masyarakat pemilu dalam melakukan proses ketaatan kepatuhan terhadap dalam menentukan terhadap kualitas demokrasi. Kita ingin aspek kepastian hukum, tegak hukum dan sebagainya itu juga berkorelatif dengan kualitas demokrasi. Itu yang saya sampaikan. Ini juga sedikit lagi yang saya sampaikan bahwa menjadi tantangan bahwa terlalu banyak jalur keadilan di Indonesia ini juga menjadi persoalan. Padahal litis setiap perkara itu harus ada akhirnya. Banyak perkara-perkara pelanggaran yang di tahap kontestasi antar penyelenggara pemilu itu tanpa ujung. Jadi itu terima kasih banyak untuk moderator TDB yang sudah mengingatkan waktu saya juga, karena saya capek juga. Ya, dan terima kasih semua para narasumber yang sudah berkenan nanti Pak Haji Didi dan Pak Sanusi Al-Kalami di Masyarakat Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaki. Memang 20 menit ternyata tidak cukup ya untuk diskusi yang sangat menarik. Kita akan berkarya melalui diskusi. Izin suara saya terdengar jelas? Suara saya terdengar jelas? Oke, terima kasih. Jelas. Tadi sedikit, ya bisa di-mute kembali. Tadi sedikit terima kasih. Sedikit
coba garis bawahi apa yang disampaikan Pak Zaki bahwasanya hari ini kita memiliki dua aturan yang berbeda gitu ya. Undang-Undang 717 Pemilu dan Undang-Undang 10 2016 untuk Pilkada, di mana ada proses penegakan hukum gitu ya, itu kemudian memiliki dua dimensi yang berbeda. Ini sesuatu yang sangat repot gitu ya, baik penyelenggara ataupun untuk peserta pemilu bahkan masyarakat gitu, bagaimana penempatan hukum yang berbeda karena kita memiliki aturan hukum yang berbeda gitu ya dalam proses pemilu dan pemilihan. Terus kemudian tadi Pak Jaki juga sampaikan terkait putusan MK kalau nggak salah nomor 55, bagaimana dinamika khususnya untuk partai politik itu terklasifikasi menjadi tiga gitu ya. Partai politik yang memiliki kursi itu sudah tidak lagi dilakukan permanen, tetapi hanya dilakukan permen saja gitu ya, verifikasi administrasi. Tetapi hal ini berbeda kepada partai politik lama tidak memiliki kursi dan bahkan kepada partai politik baru seperti tadi yang Mas Zaki sampaikan, partai politik umat gitu ya. Nah ini kita akan kupas lebih dalam lagi dalam diskusi sesi diskusi nanti. Kita akan beralih terlebih dahulu ke pembicara kedua, ada Bapak Adi Binsidi, Ketua KPU Kota Cirebon. Mungkin 15 saja Pak, nanti kita dalam diskusi saja. Mohon bisa disampaikan bagaimana dinamika ke depan terkait kita dan pemilihan yang banyak tumpang tindih gitu. Bagaimana kita mengantisipasi sehingga kami penyelenggara, serta pemilu dan bahkan masyarakat pemilih itu teratasi oleh persoalan-persoalan yang akan muncul. Seperti Pak Didi, maka waktunya 15 menit, dipersilakan. Pak Didi, bisa mendengar suara saya Pak Didi? Halo Pak Didi. Pak Didi bisa tersambung? Co-host mungkin bisa di-tag Pak Didi apakah sudah tersambung? Kalau tidak, kita beralih dulu untuk efisiensi waktu kepada pembicara yang kedua, Pak Sanusi. Halo, Pak Didi. Co-host mungkin bisa dibantu apakah Pak Didi sudah terhubung? Jika kita beralih ke pembicara yang kedua. Cek. Pak Didi, bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak Didi. Izin bila ada kendala, Pak Sanusi barangkali sudah terhubung. Pak Sanusi. Monggo ya, silakan ya. Bu Devi. Siap. Ya, Pak Sanusi mohon izin tadinya kan meminta Pak Didi karena tahapan tadi, dan saya meminta Bapak menganalisis persoalan-persoalan terkait kontestasi politik 2024. Silakan Pak. Waktunya 15 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Zaki Hilmi ya. Kang Zaki, ya selamat ketemu kembali dengan saya ya. Sama-sama di KPU ya 2013.
Beliau langsung loncat ke Bawaslu ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Pak Muhammad Joharudin, beserta anggota Bapak Supriyan dan Ibu Devi Abia. Yang saya hormati pula semua pihak yang sudah masuk ya ikut Zoom meeting. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Bawaslu Kota Cirebon, ternyata masih mempercayai saya ya untuk jadi narasumber ya. Mohon izin untuk share ini ya, share apa? Silakan. Materi. Co-host, tolong jadikan co-host ya, Pak Sanusi. Terima kasih. Ya, ya. Bentar ya. Bu Devi masuk ke ini? Share. Belum. Belum? Please. Co-host mungkin bisa dibantu untuk screen Bentar. Bisa kan ya? share screen. Nah. Ya. Sekarang masuk Bu Devi. Sudah. Proses, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Sudah ya. Baik. Terima kasih. Ya. Baik. Saya kebetulan diberikan ya amanat dari Kang Jo ini untuk menyampaikan tentang potensi konflik ya, antara tahapan pemilu dan pilkada. Kalau kita bicara tentang penggabungan ataupun serentak ya antara pemilu dan pilkada, ini menjadikan beban yang berat ataupun kinerja daripada penyelenggara pemilu ini ya semakin bertambah ya. Kalau kita bicara pemilu serentak itu ada pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Jika balik ya kepada pelaksanaan daripada pemilu tahun 2019 ya, tentunya kita harus mengevaluasi daripada pelaksanaan pemilu tersebut ya, karena memang banyak ya, hal-hal yang tidak terduga ya, tentang pelaksanaan daripada pemilu 2019 ya, di mana ya untuk penyelenggara pemilu sendiri ya kesiapan bukan saja daripada sarana dan prasarana, tetapi sumber daya manusianya juga mempengaruhi. Karena pemilu serentak yang boleh dikatakan baru ya 2019 itu ya ternyata di luar dugaan ya, banyak penyelenggara pemilu yang memang ya menjadi korban lah dari pelaksanaan tersebut ya, sampai 500-an lebih dan bahkan yang memang sakit setelah menjadi penyelenggara pemilu di tingkat bawah ya. Itu kita harus ya mengevaluasi ya bagaimana nanti pemilu ke depan itu ya jadi hal-hal yang
seperti pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2019. Nah, kalau kita bicara tentang pilkada serentak di 2024, ya, tentunya kita melihat kepada pelaksanaan pemilu tersebut, di mana dikatakan bahwasannya pemilu pilkada ini akan dilaksanakan bulan November, ya. Sedangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden ini dilaksanakan pada bulan Februari, ya. Jadi kelihatannya, ya, bahwasannya pelaksanaan pemilu ini serentak di tahun yang sama ini membuat, ya, pelaksanaan pemilu itu saling beririsan, ya, karena pemilu atau pilkada serentak ini dilaksanakan ini 11 bulan sebelum pencoblosan. Artinya, ya, 3 Februari, artinya pelaksanaan pilkada itu sudah dilaksanakan, ya. Artinya sudah beririsan antara pelaksanaan pilkada serentak maupun pemilu serentak, ya. Ini yang memang harus diantisipasi dan juga dapat menimbulkan konflik, ya. Kalau saya melihat, ya, yang pertama, ketika irisan ini terjadi, tentunya, ya, bicara tentang penyelenggara pemilunya, ya. Penyelenggara pemilu KPU maupun sampai ke bawah, ya, tentu kalau sampai KPU kabupaten kota tidak bermasalah, ya. Tetapi konflik itu akan terjadi manakala, ya, menyangkut tentang penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, ya. Seperti dikatakan bahwasannya penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc ini dibentuk 6 bulan sebelum hari H, ya, dan pembukaannya 2 bulan setelah hari H, dan otomatis ini akan berlanjut bisa juga dari penyelenggara pemilu ad hoc tersebut bisa juga akan tergantikan, ya. Nah, di samping itu juga menyangkut tentang penyelenggara pemilu yang lain, yaitu tentang Bawaslu, ya. Dimungkinkan juga penyelenggara pemilu Bawaslu yang bersifat ad hoc ini halnya sama, ya, tetapi justru yang kesalahan adalah bicara tentang tugas dan wewenangnya, pengawasannya, ya. SK-nya seperti apa, karena nanti itu akan beririsan, ya, antara petugas ad hoc pemilu serentak dengan pilkada serentak. Nah, jadi penyelenggara pemilu ini konfliknya adalah di rekrutmen penyelenggara pemilu. Lalu yang kedua adalah kepada peserta pemilu. Kita tentunya sudah mengetahui tadi bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran, ya. Jika pelaksanaan pemilu suatu hal yang mustahil, ya, pemilu itu akan bersih dari pelanggaran, ya. Pasti akan terjadi pelanggaran, baik itu bicara pelanggaran arbitrasi, ya, pelanggaran kode etik, ya, pelanggaran pidana maupun sengketa. Nah, ini bicara kepada konflik yang paling krusial adalah bicara tentang peserta pemilu, ya. Khususnya mengenai kampanye, ya, ataupun nanti pada pemungutan
pemungutan suara ya. Bicara tentang pemilu, ini tahapannya juga panjang ya. Ketika pemilihan tidak langsung ditetapkan, tetapi ini berapa bulan kemudian ditetapkan, dan ini waktu ini juga bisa banyak peluang terjadinya pelanggaran ya. Lalu yang ketiga, ini konflik di masyarakat. Ya. Seperti kita ketahui ya, bahwa kegiatan pemilu yang dilaksanakan di tahun 2024 ini secara serentak ya, menjadikan bahwa tahun 2024 ini ya penuh dengan kegiatan politik ya. Satu tahun ini penuh dengan kegiatan politik ya. Sehingga masyarakat nanti secara tidak langsung digerakkan ya. Karena satu sisi masyarakat ini dituntut untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Ya. Konflik yang sering terjadi, khususnya penanganan yang dilakukan Bawaslu, ini yang tidak pernah dan tidak akan pernah hilang ya di dalam arena pemilu maupun pilkada adalah money politik ya. Bahwa masyarakat cenderung ya, kalau sudah ya pragmatis, maka ya, mereka tidak akan secara rasional memilih orang-orang yang memang berkompeten ataupun memang mempunyai kemampuan di dalam bidang politik ya. Akhirnya mereka hanya menginginkan ya, kata Ciprian ya, EWP katanya ya, Buanipiro katanya. Nah ini ya, jadi di masyarakat konflik ini masih ada, masih sering terjadi ya. Karena terus terang aja secara pribadi ketika melihat ya, ataupun katakanlah memantau daripada pemilu yang ada, ini masih terjadi ya. Ada orang yang memberi 50, ternyata masyarakat diberi lagi 100 mau terima, dan yang 100 lah yang dipilih ya. Jadi ini konflik di masyarakat tentunya juga harus diantisipasi ya. Karena sampai sekarang bicara tentang money politik ini masih saja terjadi. Nah, lalu bagaimana kesiapan penyelenggaraan dan masyarakat dalam menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024? Yang jelas kalau kita tahu bahwa sampai sekarang ya, artinya pemilu pilkada masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10, pemilu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, yang memang ya sebetulnya ada upaya dari pemerintah untuk menggabungkan undang-undang tersebut, namun sampai sekarang belum tuntas ya. Nah, terutama yang penting dalam kesiapan adalah tentang penyelenggara pemilunya ya. Pak Sanusi, Yo. sudah habis. Oh, ya sudah. Ya. Ya. Diskusi saja Pak Sanusi ya. Ya, boleh monggo silakan. Itu mohon maaf Pak Didi ya, saya ngedulin ya. Ya, silakan Bu Devi, monggo. Ya, terima kasih Pak Sanusi. Ada hal yang sangat penting juga gitu ya. Mungkin hari ini kita banyak berfokus pada serta pemilu ya, pemilihan serta pemilu, pemilihan penyelenggara pemilu. Kita bicara masyarakat gitu. Pak Sanusi coba menghadirkan ini ada pengolahan gitu ya, dinamika kepemiluan memiliki tahun yang sama dengan segala dinamika keserentakan ini. Itu cukup menarik untuk kita bahas, sehingga target untuk
partisipatif masyarakat juga ini diuji oleh persoalan seperti itu menghadapi kelelahan. Terima kasih Pak Sanusi. Untuk bicara terakhir Pak Didi, waktu dan tempat Ya. silahkan 15 menit ya Pak. Suara sudah dengar? Suara sudah dengar? Nah, Pak Didi. Jelas. Maklum. Rada jadul begitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rodah kepada kita untuk dalam pagi hari ini menjelang siang gitu, sudah hampir siang itu kita bersama-sama untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi, yaitu kita gitu, wabil khusus yang terkait dengan kelembagaan negara yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilu, untuk melakukan atau menginspirasi atau memotivasi dinamika berpikir masyarakat pada umumnya. Yang saya hormati wabil khusus ini Al Ustadz Al Mukarram Zaki yang masih terlihat gagah dan terletak. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikannya lebih berskala nasional, akan segera hijrah ke tempat yang lebih tinggi, yaitu dari Provinsi Jawa Barat ke Bawaslu RI, barangkali begitu. Kemudian yang saya hormati Kang Johar beserta Kang Ian dan Mbak Depi, Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, dan juga rekan saya Pak Uji yang sudah kegiatan kepemiluan dan sekarang fokus sebagai akademisi, dan para peserta yang mati kegiatan webinar ini. Mohon kalau diperlukan mungkin itu bahan bisnis walaupun sudah di-share ke host, bisa ditayangkan, walaupun mohon dimaklumi bahan yang ditayangkan ini lebih Baik Pak, akan kita ambilkan yang darurat begitu. Saya ingin berbicara pertama dari sisi bahwa ingin membatasi diri, KPU Kota Cirebon dalam posisi yang dalam istilah BIMTEK, Komitmen KPU Kabupaten Kota se-Indonesia, itu ada istilah bahwa KPU RI itu regulator, KPU koordinator, dan KPU membatasi dari itu. Maka pembicaraan mulai dengan soal bahwa secara hierarkis saya sebagai Ketua KPU Kota Cirebon tentu ingin agar yang disampaikan itu ada konsensus